Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah belajar untuk cakap digital. Sudah juga tadi dengan sangat luar biasa ya. Cakap digital kita belajar dengan Pak Mahmudan. Kemudian tadi dengan Pak Dandi, kita belajar untuk aman digital. Nah, apa jadinya kalau sudah cakap, aman, tetapi tidak beretika? Kita bisa melihat banyak hal terjadi di ruang digital yang viral ya, hal-hal negatif terjadi karena kita tidak beretika di ruang digital. Sederhananya, viral tetapi tanpa moral. Harapannya adalah hal-hal yang viral itu adalah hal-hal yang bermoral, tetapi sepertinya itu masih menjadi perjuangan bagi kita untuk kemudian menjadikan ruang digital ini ruang yang kondusif bagi kita semua. Nah, itulah pentingnya sesi kita hari ini. Terdapat 6 alasan mengapa sesi kita hari ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah tentu implementasi dari pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE nomor 19 tahun 2016 terkait larangan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Apalagi kita masih jalan nih di tahun pemilu, di mana berita-berita terkait berita bohong dan ujaran kebencian masih bertebaran banyak. Kemudian secara culture, ya, secara kultural, interaksi dan komunikasi beragam kultur di ruang digital ini terjadi. Kita tahu Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, sehingga friksi-friksi sangat mungkin terjadi di ruang digital. Ya, karena perbedaan kultur. Apa yang dipandang baik di satu budaya tertentu belum tentu baik dipandang di budaya yang lain. Apa solusinya? Nanti kita akan belajar. Selanjutnya adalah kolaborasi. Survei dari Microsoft ya, Digital Civility Index tahun 2021 menyematkan kita pada peringkat negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Dan ketika rilis itu muncul, sosial media dari lembaga tersebut kemudian digeruduk ya, hingga ngehang, down. Nah, ini sangat luar biasa dari sisi kolaborasi. Kompaknya sudah bagus, tinggal diarahkan nih ya kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Dan yang keempat, di media sosial. Ini sangat riskan ya, karena kendalinya ada di tangan kita sendiri, kemudian lemah ya verifikasinya, independensinya, dan tentu saja akuntabilitasnya. Maraknya kebohongan yang terjadi, kita sekarang sulit sekali membedakan mana itu berita, opini, fakta, dan analisis. Dan tentu saja banyak sekali ujaran kebencian itu bersembunyi di balik kebebasan berpendapat atau hak untuk menyatakan pendapat. Padahal kalau kita tahu haknya, harusnya kita juga tahu apa kewajibannya. Kewajibannya yakni kita bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari konten-konten yang kita buat. Nah, mari kita lihat. Sebetulnya saat ini kita hidup di era apa sih? Ngapain dalam tanda petik ya kita ngurusi atau mengurusi hal-hal ini? Keamanan, aplikasi yang namanya beragam. Sederhananya saat ini kita hidup di era post-truth. Apa itu era post-truth? Era post-truth adalah era pasca kebenaran, di mana manusia itu lebih reaktif terhadap hal-hal yang sifatnya perasaan, feeling, dibandingkan fakta. Jadi asal kita merasakan sesuatu, yakin terhadap sesuatu, hal itu cenderung dianggap sebagai fakta. Kita bisa lihat dari simulasi yang ada di layar ya, kita bisa melihat bersama, itu ada namanya ilusi Muller-Lyer. Ada bidang garis A dan bidang garis B. Dengan sedikit bantuan distorsi yang sederhana, seolah-olah bidang garis A dan B itu panjang dan pendeknya berubah-ubah. Padahal aslinya tetap sama. Nah, itulah kita yang setiap hari dibombardir dengan beragam informasi. Kita gamang untuk membedakan mana yang fakta, opini, dan berita. Karena ciri-ciri dari era post-truth ini adalah pertama, informasi yang sangat masif. Dahulu untuk mencari informasi ada jam-jam tertentu, menonton berita di jam tertentu. Sekarang hampir setiap detiknya kita mengakses informasi. Kemudian emosi mengalahkan fakta. Keberpihakan kita terhadap pihak-pihak, apakah itu orang atau lembaga, itu menjadi lebih utama dibandingkan kebenarannya itu sendiri. Dan yang ketiga, sensasi mengalahkan esensi. Apapun, siapapun seolah-olah ingin terkenal
meskipun tidak ada hal-hal yang luar biasa untuk diperkenalkan, tapi putus asa ingin sekali viral, ingin sekali terkenal. Nah, kita bisa melihat dari hal ini muncul dua jenis masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang sekedar melihat bahwa hanya sekedar menerima informasi. Informasi A dianggap benar, informasi B dianggap salah. Muncul lagi informasi A-nya salah, oh iya sepakat lagi, dan seterusnya. Kita gamang, hidup di dunia yang sangat gamang. Harapannya adalah muncul masyarakat yang berpikir mengapa. Kenapa nih ada informasi ini? Kenapa munculnya saat ini? Ada apa di balik informasi tersebut? Nah, ini harapannya. Jadi tidak sekedar melihat sebuah informasi. Nah, dari video berikut ini, mudah-mudahan kita nanti bisa menganalisa bersama. Silakan berikan pendapat ya di ruang komentar, di kolom komentar terkait video yang akan kita saksikan berikut ini. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy, sini. Timmy capek ya? Timmy, my adorable Timmy. Nah, dari tayangan video barusan, apa yang bisa digali? Silahkan tulis di kolom komentar, Bapak Ibu semuanya. Saya melihat di layar di sini reaksinya pun beragam ya dari aktivitas tokoh utama yang ada di sana. Ada yang tertawa, ada yang cemberut, ada yang oh kok kayaknya miris sekali. Nah, inilah bukti bahwa kita punya beragam value yang berbeda-beda dalam melihat sebuah fenomena. Sehingga harapannya adalah tidak lagi ada dikotomi terkait penerapan etika. Mau itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, etika tetap dibutuhkan. Dan itu berlaku universal. Sehingga tidak sekedar etiket. Kalau kita berpikir sekedar etiket saja, artinya kita merasa bahwa kalau di dunia nyata kita sopan, di dunia maya ya suka-suka saya, handphone saya, kuota saya, paket data juga saya yang beli, saya punya hak penuh. Ternyata tidak demikian. Apalagi kita bisa memahami ya dari materi sebelumnya bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Maka berhati-hati. Nah, harapannya di etika digital ini kita memahami bahwa wajib beretika karena apa? Karena kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, mengembangkan ya. Dan terkait dari tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan di ruang digital. Harapannya
kita mampu bertanya pada diri kita terkait postingan yang kita unggah. Apa tanggung jawab moral saya terhadap konten tersebut? Oke, saya punya hak untuk berpendapat, tetapi dampak dari pendapat saya itu apa? Dampak dari postingan saya itu apa di masyarakat? Kemudian apakah orang lain diperlakukan sebagai alat atau sarana semata? Dan tidak pandang orang ya, binatang pun ya, apalagi binatang peliharaan kesayangan, itu juga punya hak ya untuk bisa hidup secara nyaman dan tidak diperlakukan demikian. Kemudian siapa yang diuntungkan dan dirugikan, dan apa yang didapatkan dari korban ya atas tindakan saya di sosial media ketika terjadi sebuah kasus, misalkan ada pelaku kemudian ada korban. Nah, komentar kita itu dampaknya apa terhadap korban? Kita harus memikirkan sampai ke sana. Dan yang terakhir, apakah tindakan saya ini mengarah kepada kebaikan atau tidak? Nah, kalau tidak, apalagi itu bikin tidak produktif, maka sebaiknya kita hindari. Nah, di dunia maya, di ruang digital, terdapat beragam argumentasi yang menyesatkan. Dan ini penting banget, ya, sangat penting kita ketahui di tahun pemilu ini. Pertama adalah image manipulations. Pemateri sebelumnya sudah memaparkan terkait deepfake dan seterusnya. Hati-hati. Kemudian ada dekontekstualisasi, yakni ketika sebuah pernyataan itu dicabut dari maksud sebenarnya. Mudahnya videonya dipotong-potong. Kemudian diberikan caption tertentu sehingga seolah-olah maknanya menjadi berbeda. Kemudian ada deepfakes, pemateri sebelumnya sudah membahas dengan sangat detail. Dan yang keempat adalah trolling, yaitu unggahan pesan jahil. Jangan sampai kita terpancing dengan trolling ya, karena trolling bisa jadi muncul dari pihak yang sama yang memiliki postingannya. Untuk meningkatkan engagement rate, maka diciptakan skenario trolling, ada orang yang mendebat, ada orang yang berkeberatan terhadap status tersebut. Semakin banyak perdebatan terjadi di sebuah status, maka semakin punya potensi viral dari status atau unggahan tersebut. Kemudian argumentasi yang menyesatkan. Yang pertama adalah argumen ekstrapolasi, yakni argumen yang didasarkan pada data yang sangat minim. Nah, ini sangat berbahaya ya, karena tentu saja masyarakat berhak tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Kita berhak tahu fakta sebenarnya seperti apa. Maka bersabar, menunggu terhadap sebuah berita, apalagi yang viral. Kita tunggu terlebih dahulu sebelum kita share, ya, sebelum kita tahu duduk perkaranya seperti apa. Kemudian ada argumen ad infinitum, yakni argumen yang terus-menerus diulang-ulang agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kemudian ada skematisasi, yakni penyederhanaan argumen. Ya, jadi ketika ada orang berbicara kemudian salah ya, kalau bahasa sehari-harinya itu mungkin kecelitut ya. Nah, bagian itu yang kemudian diviralkan, diulang-ulang ya, sehingga masyarakat menjadi berbeda pandangannya terhadap orang yang mengatakan hal tersebut. Padahal mungkin yang dikatakan adalah hal yang baik. Ada weaponized informations. Di tahun pemilu tentu saja nyaris setiap informasi terkait paslon tertentu atau mungkin golongan tertentu itu adalah weaponized information. Sengaja dibuat untuk menaikkan kualitas orang, lembaga, partai mungkin ya, dan bisa juga sengaja diunggah untuk mendegradasikan ya pesaingnya, karena kan kompetisi di tahun pemilu ini. Kemudian ada komunikasi patik. Ini juga harap berhati-hati ya, karena pancingan ya, isinya adalah pancingan agar kita mengklik informasi tersebut.